Halo teman-teman DST, kembali akhirnya Espasio Indonesia upload lagi setelah eh, sudah hampir 1 bulan ya kita nggak ngobrol, kita nggak update karena memang ini keputusan juga dari tim untuk eh, kita istirahat dulu bicara soal sepak bola semenjak kejadian Kanjuruhan kemarin. Eh, Duka mendalam masih dirasakan dan terus didorong untuk investigasi yang lebih luas, investigasi yang lebih mendalam, investigasi yang lebih uh, cermat begitu ya, sehingga nanti bisa segera untuk hashtag diusut tuntas. Semoga keluarga diberi ketabahan dan juga bisa terus didorong untuk penyelesaian kasus ini sampai selesai. Jadi kemarin Espasio Indonesia sempat bikin video soal insiden Kanjuruhan, tapi nggak terlalu bahkan nggak sempet take saya gitu ya. Tapi kemarin berupa video ini aja, potongan kronologi kejadian. Jadi nggak terlalu banyak hal yang bisa diucapkan sama tim. Dan kemarin cuman oke, kita bikin video dan kemudian kita libur sejenak. Tapi kita kembali di episode kali ini dan kita masih membahas soal Persipura Jayapura. Dengan adanya tragedi Kanjuruhan itu otomatis memang kompetisi dihentikan, dan ketika kompetisi berhenti berarti tidak ada aktivitas sama sekali di dunia sepak bola Indonesia selain kemudian menunggu operator liga menyatakan kapan kembali bergulir. Kita masih punya 2 sisa laga di putaran pertama, yaitu lawan kalau nggak salah Biak dan juga Babel United kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa koreksi di bawah kalau misalnya aku keliru ngomong. Dan kita masih pimpinan klasmen dengan 11 poin. Saya tidak mau memposisikan diri di mana sebaiknya, apakah harus terus berjalan atau tidak berjalan kompetisi, tapi saya lebih memilih untuk mari kita tunggu mana yang terbaik, karena selain kemudian investigasi juga terus berjalan, ada orang-orang yang kemudian butuh pekerjaan juga dari dunia sepak bola. Saya setuju dua-duanya, semoga bisa ada jalan tengah yang jauh lebih baik supaya kita bisa sama-sama menghormati, sama-sama enak begitu ya untuk kemudian menjalankan kompetisi. Baik, update dari Persipura yang pertama adalah dengan dihentikannya seluruh aktivitas Persipura, artinya pemain juga libur. Kemarin sempat latihan, latihan libur, terus kemudian akhirnya coach Ricky Nelson dan manajemen memutuskan untuk meliburkan pemain. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah sponsor. Betul, sponsor yang sudah kita dapatkan dengan banyak usaha itu ya, dengan banyak penantian, doa dan harapan supporter juga tidak bisa dikesampingkan. Dalam artian ketika seseorang menaruh dananya ke sebuah perusahaan, dalam hal ini klub Persipura Jayapura, tapi kompetisinya tidak berjalan, artinya perusahaan itu atau PT itu tidak jalan, tidak ada profit, tidak ada aktivitas pekerjaan begitu. Akhirnya sponsor juga agak, pasti kalau Anda punya dana pasti juga, loh uangku kok nggak muter, uangku kok nggak dipakai, uangku kok nggak kemudian dimanfaatkan dengan baik begitu. Nah ini jadi titik krusialnya ketika kompetisi tidak berjalan. Kemarin coach Ricky Nelson juga bilang bahwa pemain digaji full walaupun mereka nggak main, tapi juga mau sampai kapan begitu, karena kan harus tetap tetap bisa terus berputar begitu untuk pendanaannya dari sisi sponsor ya. Nah, pentingnya memutar kompetisi salah satunya karena itu. Dan sementara itu untuk pemain sendiri memang kondisi fisik juga dijaganya juga, saya harus bilang seadanya, karena kalau kita bicara soal yang ideal memang harus latihan, ada kontrol, ada pelatih fisik, ada menu latihan, ada target-target yang bisa dicapai, ada checklist yang harus diisi supaya biar tetap di peak performance. Kalau kemudian mengembalikan ke pemain dengan latihan individu, saya nggak yakin, walaupun kemudian secara profesional memang harus terus dilakukan,
bisa lebih terkontrol begitu. Nah, itu lebih sulit sepertinya. Tapi sekaligus di sisi lain pemain juga dilarang mengikuti tarkam. Ini baik karena kita nggak pernah mau meresikokan pemain profesional untuk ikut tarkam. Di sisi lain mereka terikat kontrak, yang artinya kalau terjadi sesuatu itu bisa jadi tanggung jawab klub. Itu harus jadi tanggung jawab klub. Jadi kalau teman-teman berpikir masa nggak boleh ikut tarkam, kan justru ikut tarkam aktivitas sepak bolanya berjalan. Menurut saya ya sebagian benar tapi sebagian tidak, karena ketika cedera kompetisi berjalan kita nggak bisa pakai pemain itu untuk tujuan klub begitu. Jadi tapi kemarin coach Ricky di pernyataannya sempat bilang bahwa kalau mau tarkam harus ada izin dari manajemen begitu. Nah itu yang jadi catatan. Kemudian next update-nya adalah memang sudah lama rumornya Kakak Boci akan kembali ke Persipura, dan kembalinya ini berstatus pinjaman dari PS Sleman. Semoga bisa menjadi pengaruh yang besar. Saya tidak berharap pengaruh yang sekedar pengaruh, tapi coach Ricky Nelson dan manajemen punya pertimbangan untuk kemudian memanggil kembali sosok Kakak Boci untuk kemudian menaikkan dan menata dan menjaga mental Persipura supaya punya mental juara. Pertandingan kemarin itu banyak yang dilalui Persipura, baik waktu terdegradasi maupun yang beberapa pertandingan ini, fighting spiritnya masih belum kelihatan mental juara Persipura. Mereka bermain bagus, mereka bermain fighting, mereka bermain luar biasa, tapi kita nggak merasakan I'm the winner, itu loh yang nggak tahu, ini pendapat pribadi saya, bisa sangat diperdebatkan, tapi Persipura tuh klub besar yang ketika dia menginjakkan kaki di sebuah stadion atau sebuah tempat, musuh tuh harus tahu bahwa mereka menghadapi klub yang sulit untuk mereka kalahkan. Begitu. Indikasinya apa? Masih bermain kadang kecolongan gol dulu, atau imbang, atau golnya telat. Nah itu artinya kan secara mental memang orang harus takut, klub lain harus takut ketika Persipura datang. Nah itulah yang kemudian dikejar atau berusaha diperbaiki ketika pemain-pemain senior berpengalaman yang punya pengaruh masuk untuk kemudian menanamkan nilai itu, menanamkan pikiran itu ke dalam hati anak-anak muda pemain Persipura, dan itu penting. So welcome back Kakak Boci. Kalau memang semua administrasinya sudah beres, dikatakan beliau sudah bisa memperkuat Persipura di Liga 2 untuk putaran kedua. Welcome back, semoga berefek bagus dan kita segera kembali ke Liga 1. Update terakhirnya adalah Persipura sedang mengincar 3 posisi lagi, yaitu sayap bek kanan dan bek kiri serta gelandang tengah. Nama-namanya siapa? Bisa tulis di kolom komentar. Saya masih belum tahu siapa orang-orang yang pas untuk mengisi itu, karena memang ada cedera juga ya pemain-pemain kita, seperti Saiful Indra Cahya sepertinya juga operasi kemarin, dan semoga cepat pulih anyway. Dan untuk posisi-posisi itu dirasa coach Ricky beliau merasa bahwa perlu adanya pemain tambahan. Kita dukung setiap langkah Persipura, semoga bisa terus menjadi klub yang besar, klub yang terus kita dukung, dan saya berharap ketika kompetisi dimulai kita sudah siap. Itu harapan semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya rindu sekali untuk bikin video, tapi ini saatnya untuk bikin video lagi, dan semoga teman-teman suka. Kalau ada ide mau bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Espasio Indonesia. Terima kasih, selamat beraktivitas, tetap sehat teman-teman.